Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kita, meneruskan materi pada bulan yang lalu mengenai sholat-sholat sunnah. Kemarin kita bahas mengenai sholat rawatib, baik itu qobliyah maupun ba'diyah, di mana salah satu faedah daripada sholat rawatib, sholat sunnah rawatib adalah jawabirun lil faraid, menutupi kekurangan-kekurangan selama kita menjalankan sholat wajib. Dan juga faedah yang berikutnya, agar supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam babut tawadhu, hadis yang ke-6502, bagi Nabi bersabda, wala yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan beberapa sholat-sholat sunnah sehingga dia aku cintai. Mengenai sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, waktu pengerjaannya, waktu melaksanakannya. Kalau sholat qobliyah dikerjakan waktunya mengikuti sholat wajib. Artinya begitu masuk waktunya sholat wajib, masuk juga waktunya sholat qobliyah. Begitu habis waktunya sholat wajib, begitu pula habis waktunya sholat qobliyah. Berarti artinya sholat qobliyah bisa dilakukan selepas sholat wajib. Bingung ya? Sholat qobliyah waktunya mengikuti masuknya waktunya sholat wajib. Misalnya qobliyah zuhur, begitu masuk sholat zuhur, maka pada waktu itu pula masuk waktu qobliyah. Dan habisnya sampai habisnya waktu sholat zuhur. Artinya qobliyah boleh dilakukan meskipun selepas sholat zuhur. Sedangkan ba'diyah masuk pelaksanaannya setelah selesainya sholat wajib. Berarti kalau sebelum sholat wajib belum boleh melakukan sholat ba'diyah. Habisnya sampai habisnya sholat wajib. Sehingga misalnya kita sholat duhur, begitu masuk ke masjid, sholat duhur sudah dimulai, maka kita langsung aja melakukan sholat wajib, sholat duhur. Sholat qobliyahnya kapan? Nanti dilakukan selepas sholat duhur. Paham ya? Bukan berarti kita sholat qobliyah dulu, kemudian kita ketinggalan takbiratul ula, takbirat pertamanya imam. Ini malah justru kita tidak dapat pahala keutamaannya sholat mengikuti takbiratul ikhramnya imam. Karena pahalanya luar biasa. Anas bin Malik mengartikan ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian
Yang dimaksud ampunan Tuhan kalian ini menurut Anas bin Malik adalah takbiratul ula. Jadi kita sholat hendaknya kita menangi takbiratul ihramnya imam. Ini batasannya seperti apa? Ini ada 3 pendapat. Pertama, kita baru dianggap mengikuti, menangi, nututi takbiratul ihramnya imam ketika makmum takbiratul ihram sebelum imam baca Fatihah. Jadi begitu imam Allahu Akbar kita langsung makmum Allahu Akbar. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, selama imam belum menyelesaikan Fatihah. Begitu imam masih baca Fatihah kita mengikuti Allahu Akbar. Yang ketiga, selama imam belum rukuk. Berarti kalau kita masuk masjid belum sholat qobliyah, imam sudah takbiratul ihram, yang lebih baik gimana? Sholat qobliyah dulu apa langsung ngikuti imam? Ngikuti imam. Karena dalam riwayat barang siapa yang sholat wajib nututi takbiratul ihramnya imam seperti yang saya uraikan tadi, ya, maka pahalanya seperti halnya melakukan ibadah haji umroh sebanyak 1000 kali. Dan setiap rokaatnya berpahala seperti ibadah 1 tahun. Luar biasa ini umat Nabi ini. Makanya umat Nabi kalau tidak masuk surga kebacut. Lantas dia tidak akan meninggal sebelum dipertunjukkan, diperlihatkan tempatnya di surga. Kemudian dia nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab. Hanya dengan modal sholat wajib menangi takbiratul ihramnya imam. Dengan pengertian tadi, kalau dari 3 tadi kita mengikuti yang mana? Kita takbiratul ihram setelah imam sebelum baca Fatihah, ya, apa selama imam baca Fatihah sebelum selesai, apa selama imam belum rukuk? Kalau bisa yang pertama, karena yang kedua ketiga masih diperdebatkan antara para ulama. Sehingga begitu kita masuk masjid, sholat dimulai, imam sudah melakukan takbiratul ihram, kita tidak usah sholat qobliyah, langsung sholat wajib. Qobliyahnya kapan? Nanti selepas sholat wajib. Bahkan menurut Imam Romli, ini saya bacakan pendapat Imam Romli, bal yajuzu indar Romli ayyan wiyal qobliyata wal ba'diyata bi ihramin wahidin. Menurut Imam Romli boleh selepas sholat wajib nanti sholat 2 rakaat diniati qobliyah sekaligus ba'diyah. Dirapel. Boleh menurut Imam Romli. Atau begini, kita masuk ke masjid ketika sholat Jumat dan khotib sudah berada di atas mimbar. Mestinya kita akan sholat tahiyatul masjid. Dan menurut pendapat ulama-ulama mujtahidin juga dianjurkan sholat qobliyatul Jumat. Meskipun dalil secara spesifikasi qobliyatul Jumat dan ba'datul Jumat tidak ada. Tapi dikiaskan seperti halnya sholat zuhur. Kalau zuhur aja disunnahkan qobliyah ba'diyah, begitu pula Jumat. Padahal khotib sudah di atas mimbar. Apa yang harus kita lakukan? Sholat 2 rakaat. Tidak boleh lebih daripada itu. Lebih baik malah justru langsung duduk mendengarkan khutbah, tahiyatul masjidnya diganti baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lah sholat 2 rakaat ini minimal ini tidak boleh lebih daripada itu. Ketika khotib sudah di atas mimbar, boleh kita niati 2. Tahiyatul masjid sekaligus qobliyatul Jumat. Sebelum saya terangkan mengenai sholat sunnah berikutnya, yaitu tahiyatul masjid,
Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ada yang tanya? Oke, monggo. Pertanyaan yang bagus sekali nih. Sholat qobliyah ba'diyah itu tidak harus bagi orang yang sholatnya berjamaah. Asalkan waktunya masih nututi. Kalau jam 2 kan duhur masih nututi kan. Tapi kalau mepet, duhurnya habisnya jam 3. Kita sholat duhur jam 3 kurang 10 menit. Nggak usah sholat sunnah. Karena dikhawatirkan nanti duhurnya sudah keluar dari waktunya sholat. Tapi kalau masih nututi waktunya untuk qobliyah dan ba'diyah, meskipun kita tidak sholat berjamaah, juga tetap disunnahkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Karena sholat wajib aja untuk menutupi kekurangan dengan qobliyah ba'diyah yang berjamaah, apalagi yang tidak berjamaah. Karena sholat itu kalau berjamaah pasti diterima. Sholat itu kalau berjamaah, ya pasti sholat kita menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Karena bagi Nabi bersabda, sholatul jama'ati tamhudz dzunub. Sholat berjamaah itu bisa menghapus dosa, asalkan berjamaah. Mungkin pernah saya ceritakan ya, ini sampai sekarang saya teringat sekali. Suatu ketika saya diajak teman ke jalan Ki Haji Ahmad Jais dekat Penile sana. Saya tidak tahu diajak ke sana, tidak ngomong tidak apa. Tahu-tahu saya kira ya diajak ke rumah temannya. Parkir, saya turun, ternyata di situ ada gudang dan banyak buah-buahan macam-macam tempat itu. Wah, Masya Allah. Dan teman saya ini ya waktu itu membelikan saya jeruk ya 3 kerdus. Rezeki ini, saya kira belikan siapa enggak tahu saya, pokoknya ambil 3 kerdus dimasukkan mobilnya, terus begitu saya diantar pulang kerdus 3 kerdus suruh bawa pulang, suruh bawa saya. Loh ini untuk saya, iya saya sampean. Ya saya bawa, saya suruh santri bawa ke tempat mertua saya di Sidosermo. Lantas saya pikir-pikir nih jeruk 3 kerdus, kalau saya makan semua ya mencret ini. Akhirnya istri saya suruh beli kresek kecil itu, saya bagi tetangga-tetangga. Ternyata 1 kerdus pertama saya buka 3 buah bosok. Kedua malah lebih banyak, ada 5 apa 4 itu loh, busuk ini. Dan ketiga juga begitu. Akhirnya ini yang bosok ini, yang busuk ini turut kebeli apa enggak? Turut kebeli. Kenapa kok turut kebeli? Karena jadi satu dalam kerdus bersama jeruk-jeruk yang enggak bosok. Coba andai kata jeruk bosok ini keluar dari kerdusnya, nasibnya kayak apa? Masuk ke tong sampah. Diberikan orang aja enggak mau, wong busuk. Enggak bisa enggak kena dimakan. Begitu pula sholat berjamaah. Meskipun kita bacaan Fatihahnya belepotan, meskipun kita sholatnya tidak bisa khusyuk, ya kan? Karena khusyuk itu dalam sholat merupakan syarat diterimanya sholat. Kalau kita sholat tidak khusyuk, jelas tidak diterima. Dan untuk kekhusyuan ini sebenarnya bukan teori sholat khusyuk dengan berbagai macam referensi, enggak. Kalau kita ingin khusyuk sholatnya, jaga pandangan mata. Makanya orang buta itu sholatnya lebih khusyuk daripada orang yang bisa melihat. Karena dia tidak bisa membayangkan. Saya suatu ketika mau sholat subuh, berangkat dari rumah, karena tempat saya di Kelempes Ngasem itu kan banyak orang-orang tempat di kos-kosan itu ya. Berangkat sholat subuh, berpapasan dengan wanita cantik. Wah, ini anak baru kayaknya. Begitu saya masuk masjid, sholat subuh, mulai dari qobliyah subuh, tahiyatul masjid, tidak khusyuk saya. Ini manusiawi sekali ini. Begitu saya pejamkan mata, tambah jelas wanita itu.
Sehingga saya ambil kesimpulan, oh kalau begitu caranya khusyuk itu dengan cara satu, hanya satu, menjaga pandangan mata. Kalau kita masih jelalatan, sholatnya tidak bisa khusyuk. Kalau sholat kita tidak khusyuk, otomatis sholat kita tidak akan diterima. Hanya sebatas menjalankan kewajiban saja. Agar supaya diterima seperti apa caranya? Kayak apa caranya? Ya seperti jeruk tadi. Meskipun busuk, dungsel aja yang tidak busuk. Nah, berjamaah. Sehingga ketika kita tidak khusyuk, bisa ditutupi dengan jamaah yang lain. Barang siapa yang sholat berjamaah, salah satu dari jamaahnya khusyuk, maka semua ikut serta tergolong sholatnya khusyuk. Kalau imamnya khusyuk, semua ikut khusyuk. Kalau imamnya gak khusyuk, apalagi makmumnya. Kalau imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, karena dilakukan berjamaah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam riwayat hadis itu dikatakan ketika azan dikumandangkan, setan itu kan selalu berada di hati kita semenjak kita lahir. Tapi ketika azan dikumandangkan, setan meninggalkan kita sambil kentut. Meninggalkan kita sambil kentut. Walahu duratun, mengeluarkan kentut yang bersuara brut begitu sambil meninggalkan kita. Dan dampak daripada kentut setan ini sehingga kita meremehkan dengan seruan azan, menyibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Begitu azan selesai dikumandangkan dan kita tidak segera ke masjid, setan kembali lagi berada di tubuh kita. Makanya di akhirat nanti, bukan berarti saya pernah ke akhirat ya, ini dalam suatu riwayat, ada seseorang itu dikawal oleh banyak sekali malaikat. Orang-orang tanya, apakah itu nabi? Bukan. Apakah itu malaikat? Bukan. Apakah itu wali? Bukan. Terus siapa dia? Kok sampai dikawal segitu banyaknya oleh malaikat? Lantas dijawab, dia itu adalah umat Nabi Muhammad. Di mana setiap kali sholat azan dikumandangkan, dia sudah berada di dalam masjid. Jadi ketika azan dikumandangkan, sudah berada di dalam masjid. Meskipun bukan nabi, meskipun bukan rasul, meskipun bukan wali, tapi nanti di akhirat orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya lagi? Iya. Kalau kita lagi safar, dia mau jamak takhir zuhur sama asar di kosor sekalian, itu qobliyah ba'diyahnya gimana? Iya. Kalau kita menjamak sholat, baik di kosor maupun tidak, baik takdim maupun takhir, tidak disunnahkan sholat qobliyah maupun ba'diyah. Bahkan kalau kita sela-selai dengan qobliyah ba'diyah, tidak boleh dijamak. Misalnya kita jamak zuhur dengan asar, sebelum zuhur qobliyah dulu, selepas zuhur ba'diyah, baru asar, tidak boleh, tidak sah sholat asarnya. Langsung. Sholat di jamak itu hanya boleh disela-selai dengan iqomah saja. Jadi selepas sholat zuhur langsung Allahu Akbar, hanya dengan iqomah saja. Kalau selain iqomah tidak boleh. Menerima telepon tidak boleh. Kalau kita sholat di jamak zuhur dengan asar, kemudian sholat zuhur ada apa? Ada telepon, kita menerima telepon dulu, tidak boleh kita sholat asar berikutnya. Harus langsung. Sama dengan akad nikah antara ijab dan qabul kan harus langsung. Halan langsung qabil tu nikah. Hanya boleh dipisah dengan tahmid dan sholawat. Halan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabil tu nikah boleh. Sama dengan jamak sholat dipisah dengan iqomah. Selain itu tidak boleh. Jenengan? Iya. Sholat jamak itu batasnya berapa lama menit itu? Apa langsung, apa ada jeda? Oh, ya.
Namanya jamak itu kan dua dijadikan satu. Kalau ada jedanya, namanya tidak jamak. Jadi harus langsung. Harus langsung. Minimal ya harus langsung. Paling kalau dipisah, paling tidak yang diperbolehkan hanya dipisah dengan iqamah. Harus dipisah dengan iqamah. Yeah. Apa itu? Oh, sholat sunnah. Yang kedua, apakah sholat sunnah itu bisa digabungkan dengan sholat fardu? Maksudnya digabungkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain? Digabungkan dengan sholat fardu. Oh, langsung 2 rakaat diniati banyak gitu. Senengane ngeropel kayak. Boleh. Enggak apa-apa. Boleh, asalkan sama-sama sunnahnya. Yang tidak boleh itu sunnah digabung dengan wajib. Itu berlaku pada semuanya ibadah. Misalnya puasa sunnah diniati puasa wajib digabung. Misalnya puasa Senin sekaligus mengqadai Ramadan, tidak boleh. Lantas bagaimana caranya agar supaya tetap sah? Kita puasa di hari Senin, mengqadai puasa di hari Senin, tetap kita dapat pahalanya puasa di hari Senin. Paham ya? Puasa di bulan Rejab misalnya, ngodoi puasa di bulan Rejab diniati ngodoi sekaligus puasa sunnah, tidak boleh. Karena wajib tidak boleh digabung dengan sunnah. Tapi kalau sunnah dengan sunnah boleh. Puasa Senin di bulan Rejab, niat puasa Senin sekaligus puasa Rejab, tidak apa-apa karena sama-sama sunnahnya. Kalau kita puasa qadha wajib kan di bulan Rejab, berarti kita tetap mendapatkan pahala puasa di bulan Rejab meskipun tanpa niat puasa Rejab. Bisa dipahami ya? Begitu pula mandi sunnah dan mandi wajib. Kalau kita mandi junub sekaligus sunnah Jumat, tidak boleh. Karena mandi junub itu wajib, mandi Jumat itu sunnah. Tapi kalau disamakan sunnah dengan sunnah, misalnya hari raya pas hari Jumat, kita mandi karena hari Jumat dan mandi karena hari hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, boleh karena mandinya sama-sama sunnahnya. Begitu pula sholat duhur sekaligus diniati sholat tahiyatul masjid, nggak boleh. Tapi kalau sama-sama sunnahnya tahiyatul masjid dan qobliyatul Jumat, boleh. Lantas sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di mana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Ya, lebih baik dilakukan di rumah. Kecuali sholat-sholat sunnah yang ada keterkaitannya dengan masjid. Misalnya tahiyatul masjid, itu tidak boleh dilakukan di rumah. Harus di masjid. Kalau khawatir ketinggalan jamaah, misalnya rumahnya jauh, sholat sunnahnya lebih baik dilakukan di masjid. Qobliyah dan ba'diyah, qobliyah lebih baik dilakukan di masjid karena dilakukan selepas adzan dikumandangkan. Ba'diyah dianjurkan dilakukan di rumah agar supaya rumah kita pernah ditempati sholat dan membawa keberkahan di dalam rumah kita. Ada tanya lagi? Kalau kita mengerjakan sholat qobliyah, niat
Iya. Itu apa kita perlu memberhentikan sholat kita atau gimana untuk memperoleh rekaman sholat berjamaah? Di sini dikatakan waqat tukrahu tahiyatu fi halatin. Ada beberapa keadaan di mana justru sholat tahiyatul masjid itu dimakruhkan. Tadi sama tanya qobliyah ya. Kalau qobliyah ya seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita masuk ke masjid, sholat wajib sudah Maksudnya kita belum tahu belum mulai. Oh belum tahu. Tengah kita sholat sunat. Nah, itu Kumandang iqamat. Ini kebijakan daripada imam rawatib. Jadi imam rawatib itu yang menentukan kapan iqamah dimulai. Kalau sekarang kan ada waktu itu, timer itu ya. Kalau masuk udah, wah nggak nututi ini, ya kita jangan sholat qobliyah, nanti aja selepas sholat wajib. Tapi sebenarnya yang menentukan kapan itu iqamat dikumandangkan, yang menentukan adalah imam rawatib. Kecuali imam rawatib sentimen, sampean masuk, Allah Akbar, qomat. Allahu Akbar, qomat. Kalau udah Allahu Akbar qomat, kita batalkan. Meskipun membatalkan sholat itu tanpa sebab tidak boleh. Tapi kalau kita lanjutkan, kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ini malah kita ketinggalan pahala yang luar biasa. Yang saya katakan tadi, pahalanya seperti ibadah haji umroh sebanyak 1000 kali. Ini kalau kita tahu pahalanya, penuh masjid ini tiap 5 waktu. Setiap rokaatnya berpahala ibadah 1 tahun, bayangkan. Kalau zuhur berarti 4 tahun nih. Lantas tidak akan mati-mati sebelum diperlihatkan tempatnya di surga. Dan nanti masuk surga tanpa hisab, lancar. Masya Allah, umat Nabi seperti kita ini istimewa sekali loh. Masya Allah ya. Kita dengan menjaga sholat aja surga di tangan, kunci surga di tangan kita. As-sholatu miftahul jannah kata Nabi. Sholat itu kunci surga. Loh, masalah dosa, manusia tidak ada yang dosa. Mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, bahkan akhir zaman dosa lebih mudah, lebih banyak lagi. Tapi bedanya umat Nabi diberi kesempatan untuk menghapus dosa. Dengan berjamaah, nututi takbiratul ihramnya imam, ibadah kita melebihi umat-umat terdahulu. Makanya sholat aja kita jaga luar biasa. Saya lanjutkan sholat berikutnya ya, karena masih ada keterkaitannya dengan sholat berikutnya, yaitu sholat tahiyatul masjid. Wahia rok'atani qoblal julusi likulli dukhulin ilal masjid. Tahiyatul masjid adalah 2 rakaat yang dilakukan sebelum duduk ketika kita masuk ke dalam masjid. Berdasarkan hadis Bukhari, pada hadis yang ke-433 dan Muslim pada hadis yang ke-714, baginda Nabi bersabda, fa idza dakhala ahadukumul masjid, ketika salah satu dari kalian masuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk terlebih dahulu hatta yusolliya rakaataini, sampai melakukan sholat 2 rakaat. Salat apa ini? Tahiyatul masjid. Wa tahsulut tahiyatu bil fardi. Salat tahiyatul masjid itu sudah tercover ketika kita melakukan salat wajib. Berarti kalau kita salat wajib otomatis sudah gugur salat tahiyatul masjidnya. Tapi apa berarti kita mendapatkan pahala tahiyatul masjid? Enggak. Au bi ayyi naflin akhar, atau dengan melakukan salat-salat sunnah yang lain. Ya, kita masuk masjid kemudian kita melakukan sholat qobliyah tanpa tahiyatul masjid, otomatis sudah tercover dengan sholat rawatib.
Kenapa? Li'annal maksuda alla yubadiral insanul julusa fil masjid bi ghairi sholatin. Karena tujuan sholat tahiyatul masjid agar supaya kita masuk masjid tidak duduk sebelum sholat. Itu tujuannya. Lantas sholat tahiyatul masjid, ya, disunnahkan meskipun dengan berulang kali keluar masuk masjid. Ya, masuk masjid, keluar, masuk lagi, sholat tahiyatul masjid, keluar lagi, ya, masuk lagi. Agar supaya kita mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Misalnya, aku ingin mendapatkan pahala tahiyatul masjid 100 kali. Ya udah, sampean keluar masuk aja. Keluar, masuk lagi tahiyatul masjid. Keluar, masuk lagi tahiyatul masjid. Tapi kalau selama kita berada di masjid, sholat tahiyatul masjidnya cuma hanya sekali. Waqat tukrahu tahiyatu fil halat. Ada beberapa keadaan justru kita dimakruhkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Makruh malah. Kapan itu? Idza dakhalal masjid qurba qiyami faridatin tusra'u lahul jama'atu fiha wa khasya law istaqala biha fauta fadilata taharrum. Andai kata kita masuk masjid mendekati sholat wajib dimulai, dan kalau kita sholat tahiyatul masjid akan ketinggalan fadilahnya takbiratul ihramnya imam, malah justru kita makruh melakukan tahiyatul masjid. Jadi misalnya kita masuk, dilihat, wah kurang 5 menit lagi, atau kurang dari 5 menit lagi sholat dimulai, maka kita berdiri aja, jangan duduk. Berdiri menunggu mulainya sholat wajib. Tapi kalau kita sholat tahiyatul masjid, baru takbiratul ihram sudah iqamat, atau mungkin imam rawatib sentimen kayak tadi, kemudian kita menyelesaikan tahiyatul masjid, ya kan, imam sudah melakukan ruku sehingga kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam, justru sholat tahiyatul masjid kita tadi hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya makruh tahiyatul masjid lil khatib idza dakhala waqtal khutbah ma'atamakunihi minha. Khatib yang datang ke masjid ketika sudah diaturkan untuk segera naik ke atas mimbar. Karena khatib itu dianjurkan datangnya belakangan. Kalau jamaahnya datangnya awal. Tapi kenyataan di lapangan tidak begitu. Khotibnya yang datang dahuluan, khawatir digenteni. Masya Allah. Begitu khotib datang, mungkin sudah dipersilakan untuk ke atas mimbar, ya kan? Tidak mungkin untuk sholat 2 rakaat. Kemudian khotib ini memaksakan diri sholat tahiyatul masjid, jamaah yang ngenteni. Ya kan, kalau ada yang jadi Bilal sudah ngenteni lama, khotib masih sholat tahiyatul masjid, ini justru makruh yang dilakukan oleh khotib. Yang ketiga, limuri ditawafi halan ma'atamakunihi minhu. Bagi orang yang masuk Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, dimakruhkan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau tidak tawaf, sholat tahiyatul masjid. Misalnya kita umroh ya, ambil mikot dari Tanim, pakai baju ihram, datang ke Masjidil Haram untuk tawaf, jangan tahiyatul masjid, langsung saja tawaf. Tapi kalau kita jamaah di Masjidil Haram, ya kan, berarti masuk masjid kan tidak tujuan tawaf, meskipun boleh
tawaf. Kita masuk ke Masjidil Haram dianjurkan tahiyatul masjid. Apalagi sekarang itu kalau tawaf kalau tawaf mendekati pelataran tawaf itu di Ka'bah harus pakai baju ihram. Kalau tidak pakai baju ihram tidak boleh. Sehingga banyak yang hanya sebatas gaya-gayaan aja. Biar boleh sholat di pelataran masjid. Itu tidak boleh, itu penipuan itu kan aturannya kan begitu. Jadi kalau limuri di tawaf tidak boleh tahiyatul masjid. Orang yang hendak tawaf masuk Masjidil Haram ya dimakruhkan tahiyatul masjid. Tapi kalau tidak murid tawaf, tidak untuk tawaf masuk ke Masjidil Haram untuk jamaah, maka disunnahkan tahiyatul masjid. Sebelum sholat tarawih saya jelaskan, barangkali ada yang ditanyakan. Yeah. Main dulu. Apakah hanya di masjid atau juga di mushola? Iya. Ini pertanyaan luar biasa ini. Masjid yang disunnahkan tahiyatul masjid itu adalah tempat yang diwakafkan untuk masjid. Kalau kita berbicara musola, ya, hanya di Indonesia saja. Langgar, musola, surau. Kalau ini musola, langgar, surau itu tidak diwakafkan untuk masjid, untuk sholat. Kayak di Madura itu setiap rumah ada musolanya di depan rumahnya. Dan musolanya itu multifungsi. Untuk tidur, menjamu tamu. Itu tradisi seperti itu. Di Madura itu dulu itu luar biasa ya. Jadi setiap rumah itu satu kelompok gini, satu keluarga. Dan situ ada musolanya, ada kuburannya. Saya dulu waktu kecil diajak ke santri ke Madura itu enggak kerasan saya. Takut di depan rumahnya ada kuburan. Ternyata itu luar biasa agar supaya setiap hari kita selalu ingat mati. Tapi kalau sampean sini di Pukoburnang ini depan rumah, geger RT RW. Tidak boleh meskipun tanah sendiri kan begitu. Nah, kalau ini musola tidak wakaf, kita tidak disunahkan tahiyatul masjid. Tapi kalau musola meskipun labelnya bukan masjid, tapi ini wakaf, kita disunahkan tahiyatul masjid dan juga diperbolehkan iktikaf di tempat itu. Jadi tidak dilihat dari namanya. Ya, kalau di Timur Tengah sana tidak ada musola itu. Semua namanya masjid. Masjid. Meskipun kecil, masjid. Ya. Kalau di Indonesia sebenarnya dulu itu ada namanya Masjid Jame'. Masjid Jame' itu identik dengan alun-alun. Karena Indonesia ini mulai zaman Wali Songo dulu bermadzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu sholatnya satu kabupaten Jumat hanya ditempatkan di satu tempat. Ya namanya Masjid Jame'. Jame' itu tempat berkumpulnya orang sak kabupaten setiap pekan sekali guna melakukan sholat Jumat. Apabila tidak muat, maka di depannya dikasih tempat namanya alun-alun. Tapi secara berkembangnya zaman, akhirnya tidak setiap kabupaten, tapi setiap kecamatan. Tambah banyak jumlah penduduknya setiap kelurahan, tambah banyak setiap RW, tambah banyak setiap RT. Kalau Jumatan di rumah, kita ngadakan Jumatan di rumah boleh enggak? Enggak boleh. Jadi memang Jumatan itu tidak harus dilakukan di masjid, tapi harus dilakukan di tempat yang dilakukan sholat 5 waktu berjamaah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Makanya kadang-kadang sholat di hotel, Jumatan di hotel itu menurut mazhab Syafi'i tidak boleh itu. Sholat duhur atau sholat Jumat di kapal, sholat Jumat di rest area, itu menurut mazhab Syafi'i nggak sah itu. Karena seorang musafir tidak diwajibkan Jumatan dan tidak termasuk ahlul Jumat. Kalau kita Jumatan di rest area, kita harus mengulangi sholat zuhur. Ya kan?
Kalau tidak ngulangi dengan sholat duhur, maka Jumatannya tidak sah. Tidak boleh. Musafir itu tidak wajib Jumat, musafir itu sholat duhur. Makanya ini mestinya tugasnya MUI ini, atau mungkin organisasi Islam yang lain, yang ngurusi duit ae. Mestinya itu di rest area jangan sholat Jumat. Kenapa? Karena musafir semua. Saya pernah ngecek di tempat rest area, saya tanya, Jumatan sini Pak? Oh iya Mas, Jumatan sini. Terus yang Jumatan siapa? Ya orang-orang yang lagi bepergian itu. Imamnya yang mengambil dari kampung sebelah. Imamnya pada gobloke. Jadi sholat Jumat, ya, yang sholat bukan ahlul Jumat, musafir. Harus diulangi sholat duhur. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau Jumatan di mall gimana? Ya di mall kan ada Jumatan juga. Saya tuh ya mohon maaf bukan karena apa. Saya kalau disuruh ngimami Jumat di mall saya tidak mau. Meskipun ya karena semua kan bukan mustautin, bukan penduduk situ. Jumat itu harus dilakukan oleh mustautin. Mustautin dengan mukim itu beda. Nah, itu ada pendapat yang memperbolehkan. Ketika seseorang itu ya kan bekerja di satu tempat, lebih banyak di tempat pekerjaannya daripada di rumah, maka tempat pekerjaannya itu sudah merupakan tempat tinggal dia. Menurut pendapat ini boleh kita melakukan sholat Jumat. Tapi kalau rest area siapa yang kerja di situ? Kan nggak sampai 40. Nggak sampai 40 kan? Ya ada 40 kira-kira. Lebih. Nah, kalau pegawainya lebih dari 40, kita mengikuti pendapat yang tadi. Ya, orang yang di tempat kerjanya lebih lama daripada di rumahnya, maka tempat kerjanya itu bisa jadi mustautin dia, tempat tinggal dia, sehingga boleh melakukan sholat Jumat. Karena fikih itu elastis ya kan, bisa mengikuti. Makanya ada 4 mazhab itu. Andai kata satu mazhab saja, ya kita akan kesulitan. Dalam hal tawaf saja, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, kalau menurut mazhab Syafi'i bukan mahramnya, sekalipun istrinya, ya kan, membatalkan wudhu. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i saja, maka kita tahu tidak jadi-jadi. Tawaf kesenggol wong Afrika, wudhu lagi, kesenggol wong Turki, wudhu lagi. Isa sok mati gara-gara. Kita mengikuti mazhab yang lain. Bersentuhan boleh, tidak apa-apa, asalkan tidak syahwat. Ya kalau tawaf jangan gombol orang-orang yang cantik-cantik. Biar kalau bersentuhan tidak sampai syahwat kan begitu. Kalau kita sama istri, ya kan? Ya kalau sama istri, ya kalau mengikuti yang kalau gak syahwat, gak membatalkan wudhu. Ya kalau istri muda kan syahwat terus. Kita mengikuti ya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi dengan istri sekalipun syahwat tidak membatalkan wudhu, karena hadisnya jelas. Baginda Nabi sebelum sholat bercengkrama dulu dengan Sayyidatina Aisyah, kemudian langsung sholat tanpa wudhu. Ini meskipun dalam perdebatan dalam para ulama ini mengatakan itu khususnya hanya khusus Nabi. Dan mengatakan tidak khusus Nabi. Nabi mencontohkan seperti itu. Riwayat Aisyah menunjukkan bahwasannya umatnya boleh juga seperti itu. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi itu contoh bagi umatnya. Berarti kalau kita setelah wudhu bersentuhan dengan istri tidak apa-apa. Nabi aja dengan Sayyidatina Aisyah begitu bersentuhan langsung sholat tanpa wudhu lagi. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Terus nggih, udah ya. Pun tadi pertanyaan tadi apa? Kok layu nang. Sampean tadi nah, sholat di musola seperti itu. Jadi kalau kita sholat di musola, kalau musolanya itu tanahnya wakaf, berarti boleh kita tahiyatul masjid.
Tapi kalau ini tidak wakaf, musola pribadi, ya kan, tidak boleh tahiyatul masjid. Karena itu bukan masjid, tempat sholat gitu aja. Tempat sholat tidak harus masjid loh. Kullu ardin masjidun. Di seluruh penjuru dunia ini, bumi ini boleh kita tempati untuk sholat. Jenengan. Nambah ya, Ustaz. Ya. Kalau kita lagi gelap ada gitu ya, sholatnya di belakang masjid, maka masih ada sholat tahiyatul masjid. Ya. Sholat Idul Adha ini menurut Syafi'i lebih baik di masjid. Karena pertama, masjid itu lebih bersih, lebih suci, dan orang yang melakukan sholat bisa tahiyatul masjid, bisa niat iktikaf di masjid. Tapi menurut selain Syafi'i, karena Nabi itu setiap kali menjalankan sholat id, ya tidak di masjid, tapi di lapangan. Lapangan loh, bukan jalan ya. Tapi kalau sholat id di jalan, menutup jalan, sehingga menghalangi orang aktivitas, hukumnya malah haram. Hukumnya malah haram. Kecuali jalan seperti jalan ini tidak apa-apa. Ini nama jalan apa? Yang nggak boleh itu jalan depan, jalan apa? Nah, jalan utama itu tidak boleh. Kalau jalan sini tidak apa-apa. Misalnya masjidnya tidak penuh, masjidnya tidak cukup, kita sholat id di jalur di jalan depan itu boleh. Tapi kalau nutup jalan sana sehingga mengganggu aktivitas orang lewat, tidak boleh. Ulama mengatakan haram karena menghalang-halangi orang beraktivitas. Lantas kalau kita sholat di jalan atau sholat di lapangan, apakah masih dianjurkan tahiyatul masjid? Ya enggak, karena tempat kita sholat bukan masjid. Terus apa tahiyatul lapangan? Ya enggak ada tahiyatul lapangan, itu enggak ada. Makanya saya heran itu ketika saya ngimami di satu tempat ya, di lapangan, orang datang itu kan saya datang awal ya, karena tempatnya jauh, pagi saya datang, selepas subuh saya udah berangkat. Di sana itu orang datang itu beber sajadah, sholat 2 rakaat. Saya pikir ini sholat apa ya? Sholat ba'diyatal subuh ya enggak boleh. Ya kan, sholat qobliyatal id ya enggak ada, qobliyatal itu sama-sama sunnahnya. Apa ya? Masa tahiyatul lapangan? Jadi tidak usah sholat tahiyatul masjid karena yang ditempati bukan masjid. Jenengan? Oh ya, seperti kemarin yang saya katakan, sholat sunnah itu ada yang dilakukan karena sebab. Sebab itu ada yang sebab mendahului, ada sebab yang menyertai, ada sebab yang mengakhiri. Sebab mendahului seperti tahiyatul masjid, sebabnya dulu baru sholat, ya kan? Sholatnya dengan masuk masjid dahuluan mana? Apa sholat dulu baru masuk masjid? Begitu masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Berarti ini sebab yang mendahului. Sebab yang menyertai seperti sholat gerhana. Sholat gerhana itu dilakukan selama terjadinya gerhana. Kalau sebelumnya tidak boleh, setelahnya tidak boleh. Ini namanya sebab yang menyertai. Kalau sebab yang mengakhiri, contohnya sholat safar. Sholat dulu baru bepergian. Sholat istikharah, minta petunjuk. Petunjuknya dulu apa sholatnya dulu? Sholatnya dulu baru dapat petunjuk. Berarti ini sabab yang mengakhiri. Sababnya terjadi setelah sholat. Sholat yang dilakukan di waktu tahrim hukumnya haram, ya kan? Melakukan sholat di waktu tahrim, ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam, ketika selepas sholat subuh, ketika selepas sholat asar, ketika waktu istiwa, itu tidak boleh kita melakukan sholat, kecuali sholat yang dilakukan karena suatu sebab. Dan sholat dilakukan karena suatu sebab boleh pada waktu tahrim, hanya sebab mutaqaddim dan sebab muqarin. Kalau sebab mutakhir tidak boleh. Kita selepas asar mau pergi jauh, mau perjalanan jauh, ya, tidak usah sholat
safar. Karena ini sebabnya mutaakhir. Kita sholat istikharah selepas subuh tidak boleh. Karena sebabnya sebab mengakhiri. Tapi kalau gerhana terjadi bersamaan dengan tenggelamnya matahari, boleh kita melakukannya. Karena ini sebab yang menyertai. Begitu pula kita masuk masjid selepas subuh, selepas asar, ketika matahari tenggelam, ketika matahari terbit, masuk masjid, disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Karena tidak berlaku hukum haram bagi tahiyatul masjid. Kenapa? Karena dilakukan karena sebab masuk masjid. Sebabnya mendahului daripada sholatnya. Kalau jenazah tahrim itu tadi kasar gitu. Ya. Kalau sholat jenazah termasuk sebab itu. Jadi misalnya sholat jenazah dibawa ke masjid selepas waktu asar lah, waktu asar. Lebih didahulukan mana? Jenazahnya apa sholat asarnya? Kalau memang waktunya mepet, kalau jenazah dulu asarnya hilang, maka jenazahnya didahulukan. Asarnya didahulukan. Tapi kalau waktunya masih panjang, ya jenazahnya didahulukan, baru kemudian asar. Artinya apa? Sholat jenazah ketika waktu tahrim tidak berdosa, tidak apa-apa, tidak berlaku tahrimnya, cuma makruh gitu aja. Karena sholat jenazah itu fardu kifayah, bukan sunnah. Cuma ada ulama mengatakan kalau memang waktu asar masih panjang, dahulukanlah jenazah dulu baru asar. Tapi kalau asarnya mepet, dahulukanlah asarnya dulu baru jenazah. Jam 5:15 baru sholat asar, ada jenazah. Kalau jenazah dulu asarnya hilang, maka asarnya dulu baru jenazah. Lantas kalau berturut-turut ini ada jenazah, ada sholat Jumat, ada hari raya, ada gerhana. Yang didahulukan mana? Ini bersamaan waktu Jumat, jenazah dibawa ke masjid. Dan berketepatan waktu itu gerhana. Yang mana yang harus didahulukan? Kalau memang gerhananya ini mepet, ya kan? Gerhananya mepet, karena gerhana itu kan dilakukan selama masih terjadi gerhana. Kalau kita Jumat dulu, gerhananya sudah lewat, maka gerhana dulu, baru sholat Jumat, selepas itu baru sholat jenazah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan ya. Ada tanya lagi? Ya, ya. Kalau dia itu kita sudah makan di rumah, ada waktu di masjid melakukan lagi boleh? Boleh. Ba'diyah itu dilakukan waktunya sampai habisnya zuhur, habisnya waktu sholat itu. Jadi kalau kita misalnya selepas sholat zuhur enggak sempat sholat ba'diyah, kita pulang ya. Kita pulang. Kemudian jam 2 kita sholat ba'diyah, boleh enggak? Boleh, karena waktunya masih ada. Tapi kalau sampean ba'diyah di masjid, kemudian pulang ba'diyah lagi, itu hanya boleh pada sholat-sholat tertentu yang ba'diyahnya double. Seperti sholat zuhur. Sholat zuhur itu qobliyahnya double, ba'diyahnya double. Kalau sholat asar justru malah tidak ada ba'diyahnya. Kalau sholat subuh justru tidak ada ba'diyahnya. Seperti yang saya terangkan kemarin kan, sholat rawatib itu ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah. Yang mu'akkadah adalah sholat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau ghairu mu'akkadah, sholat sunnah rawatib yang pernah ditinggalkan oleh Nabi. Sehingga zuhur itu 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat setelahnya, yang 2 rakaat itu mu'akkadah, yang 2 rakaat berikutnya ghairu mu'akkadah. Begitu pula yang ba'diyah. Begitu. Tapi kalau sampean salat ba'diyah sampai beberapa kali, ya namanya bukan ba'diyah itu. Ya kan, salat sunnah mutlak. Makanya ketika ada orang beranggapan itu salat sunnah kok sampai 100 kali, ada dalilnya enggak? Wong salat sunnah mutlak kok ditanya dalilnya. Nabi itu kalau salat sampai kakinya bengkak.
Itu menunjukkan sholatnya berkali-kali. Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq setiap harinya tidak kurang sholat sunnahnya 1000 rakaat. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sebelum beliau menginjak usia balik tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, dan minimal sholat sunnahnya tidak kurang daripada 200 rakaat. Padahal beliau seorang wali, seorang yang dekat dengan Allah. Kita jamaah aja alhamdulillah. Pokoknya usahakan sholat berjamaah. Kalau bisa menangi takbiratul ihramnya imam. Karena waktunya sudah untuk sholat duha kita bahas, untuk sholat sholat tarawih kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Spesial untuk menghadapi Ramadan, sholat tarawih yang benar kayak apa, asbabul wurud, kronologinya tarawih itu kayak apa zaman Nabi sudah ada, apa namanya juga tarawih, insyaallah nanti kita bahas bersama-sama. Biar kita tidak saling menyalahkan. Oh, iku 20 rakaat iku Muhammad NU. Oh, iku kadek itu 8 rakaat iku Muhammadiyah. Sebenarnya tidak boleh begitu. Ya, ini 8 rakaat tapi pakai kunut. Oh, berarti Muhammad NU. Karena orang itu kalau tidak tahu mudah menyalahkan orang lain. Tapi kalau tahu, udah selesai. Ya, seperti orang hanya makan soto Madura, dikasih coto Makassar, marah-marah gini kok coto apa ini? Coto ya itu, itu. Tapi kalau orang ini ahli kuliner, ternyata soto itu berbagai macam variasi. Ada soto Kudus, ada soto Solo, ada soto Jombang, ada soto Lamongan, ada soto Madura, berbahan sama tapi namanya beda. Cara penyajiannya juga beda, rasanya juga beda, tapi sama-sama soto. Sehingga kita tidak saling menyalahkan. Karena pada hakikatnya umat Islam itu saudara dari latar belakang kelompok apapun. Asalkan tidak menyalahi aturan-aturan dalam agama Islam. Mudah-mudahan tarawih kilam itu kita juga nggak banyak kan. Oh. Itu nanti kita bahas bersama-sama ya kan. biar jadi catatan penasaran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.